wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizra Edumbela dari kelas A, Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep eduwisata atau ekowisata dalam pembelajaran biologi. Nah, belajar biologi adalah belajar tentang kehidupan atau tentang ilmu hayati, di mana meliputi makhluk hidup, yakni hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sedangkan untuk konsep eduwisata atau ekowisata itu sendiri adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang akan didatanginya. Nah, untuk bisa bertanggung jawab, maka diperlukan pemahaman, pengetahuan yang benar tentang sumber daya yang akan didatangi. Nah, pembelajaran biologi yang selama ini intinya menyampaikan pengetahuan tentang kehidupan, maka hal itu merupakan dasar yang kuat dalam mengembangkan ekowisata. Demikian juga untuk pengelolaan lingkungan, maka dalam pembelajaran biologi diperlukan suatu cara yang menarik serta selalu langsung melakukan praktek lapangan. Kemudian ada konsep dasar untuk ekowisata atau eduwisata. Nah, yang pertama itu ada natur basic atau berbasiskan alam, di mana suatu keberhasilan pada lingkungan alam dengan fokus pada objek-objek biologis, fisik maupun budayanya. Dan ekowisata merupakan bagian atau keseluruhan alam itu sendiri, termasuk unsur-unsur budayanya. Nah, di sini konservasi sumber daya alam ini merupakan suatu hal yang mendasar, baik dalam perencanaan, pembangunan, dan manajemennya. Yang kedua ada ecologically sustainable atau berkelanjutan ekologis. Nah, diharapkan di sini walaupun ada kegiatan ekowisata, tapi semua fungsi lingkungan, baik biologis, fisik maupun sosial, tetap berjalan dengan baik. Walaupun disadari bahwa suatu tempat yang sudah didatangi manusia itu mesti berubah, tetapi perubahan-perubahan itu dijamin tidak mengganggu fungsi ekologis di kawasan tersebut. Kemudian yang ketiga ada environmentally edukatif atau pendidikan lingkungan. Nah, karakteristik dari pendidikan lingkungan merupakan unsur kunci yang membedakan mana ekowisata dengan berbagai bentuk wisata alam pada umumnya. Pendidikan lingkungan dan interpretasi adalah alat yang penting dalam menciptakan sesuatu yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, bermanfaat untuk masyarakat lokal. Nah, kegiatan ekowisata dapat diharapkan terutama memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat lokal. Nah, secara langsung itu masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan kepada wisatawan, penjualan kebutuhan wisatawan, penyewaan sarana, dan bisa menjadi interpreter dan sebagainya. Sedangkan manfaat tidak langsung, misalnya pengetahuan yang positif, dapat kita serap dari wisatawan dan bertambahnya wawasan dan hubungan yang baik antara wisatawan dengan pengelola. Yang kelima ada kepuasan terhadap wisatawan. Nah, walaupun kepuasan setiap wisatawan sangat relatif, namun secara umum terdapat kepuasan akan pengalaman ekowisatanya. Nah, kepuasan akan dapat dicapai apabila sesuatu yang ditawarkan sesuai dengan kenyataan yang akan diperoleh oleh wisatawan. Jangan sampai wisatawan merasa dibohongi karena sesuatu yang ditawarkan tidak ada atau sangat jauh dari yang diharapkan. Karena kepuasan wisatawan akan sangat berpengaruh akan ketahanan industri ekowisata dalam rangka yang panjang. Kemudian ada pembelajaran biologi dalam menunjang ekowisata. Nah, orang yang mengikuti kegiatan ekowisata akan pulang penuh dengan makna apabila ketika melakukan ekowisata mendapatkan pemahaman tentang alam yang dikunjunginya dengan lengkap. Salah satu yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan adalah pengenalan jenis atau spesies, kemudian pengenalan morfologi, serta bagaimana kehidupan spesies itu sendiri. Adapun ilmu-ilmu tersebut sebenarnya bukan hal yang baru dalam pembelajaran biologi. Namun bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik sehingga mahasiswa yang mengikutinya lebih mengerti dan memahami serta mengekspresikan pengetahuannya kepada orang lain. Karena dalam ekowisata kita semua diajak untuk wisata bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab terhadap sumber daya yang didatangi.
Yang terakhir ada implementasi pengembangan ekowisata atau eduwisata dalam pendidikan biologi. Nah, pendidikan biologi yang intinya belajar tentang kehidupan atau makhluk hidup serta keanekaragamannya merupakan inti dalam mengembangkan ekowisata. Karena ekowisata adalah berwisata secara bertanggung jawab untuk memahami alam dan utama alam hayati. Adapun penerapannya adalah dalam mempelajari biologi, kita tentu senang dan berusaha terus untuk menggali setiap jenis kehidupan ini sehingga bisa diceritakan dengan menarik. Misalnya, belajar tentang keanekaragaman jenis serangga, maka bentuk kekhasan atau yang spesial dari serangga itu diurai dalam bahasa yang mudah dan menarik. Demikian penjelasan dari saya tentang konsep ekowisata atau eduwisata dalam pembelajaran biologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.